Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan nikmat di pagi ini untuk berkumpul di bincang sehat kali ini. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat Pagi. pagi. Selamat datang di acara Yuk Bincang Sehat di 46 ya. Bincang Sehat merupakan acara yang setiap bulan kami gelar untuk memberikan edukasi mengenai berbagai macam informasi kesehatan. Perkenalkan nama saya Jopa Nurul Pauji sebagai moderator acara ini. Bapak Ibu hadirin, seiring dengan perkembangan penemuan obat herbal dan semakin maraknya penggunaan obat tradisional masyarakat semakin mudah mendapatkan obat-obatan di pasaran. Masyarakat dapat membeli obat ini secara bebas di apotik, toko obat, supermarket, ataupun tempat lain. Sebagian masyarakat berasumsi bahwa obat herbal aman digunakan karena berasal dari bahan alami, tidak seperti obat kimia. Tapi apakah memang benar semua obat herbal pasti berkhasiat dan tanpa efek samping? Bincang Sehat pada kesempatan ini mengangkat tema amankah obat herbal yang saya minum? Susunan di sini selanjutnya itu saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yang ketiga yaitu penayangan video profil klinik Sehati, yang selanjutnya itu pemaparan profil pemateri kita. Yang selanjutnya itu pemaparan materi, sesi tanya jawab, simbolis, doa, dan tutup. Selanjutnya, untuk mendapat keberkahan dan kesehatan serta kelancaran pelaksanaan acara hari ini, marilah kita bersama membacakan ta'ud dan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Lia Nur Ajijah AMD. Untuk waktunya kamu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كل من الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
Dan Robmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Robmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran selesai. Semoga keberkahannya sampai kepada yang membaca, khususnya kepada yang membaca, dan semoga sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu penayangan video klinik yang akan ditayangkan oleh tim operator kami. Untuk tim operator dipersilahkan. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan profil pemateri kita ya. Beliau adalah oleh tim operator. Minta saya screen ya. Untuk pemateri kita kali ini yaitu Ibu Mersa, Ibu Apoteker R. Mersa Nuraini Kausar, Magister Farmasi Klinik. Beliau menempuh pendidikan akademiknya yaitu di Sarjana Farmasi Sarjana Farmasi Universitas Pajajaran, lulusan apoteker Institusi Teknologi Bandung. Untuk magisternya di Magister Farmasi Klinik Universitas Pajajaran. Beliau sempat aktif bekerja di RSUD 45 Kuningan dari 2019 sampai dengan sekarang, yaitu di RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat. Beliau sampai sekarang aktif bertugas yang pertama untuk sekarang Kepala Instalasi Farmasi RSUD Kesehatan Kerja Jawa Barat, sebagai Sekretaris Tim Farmasi dan Terapi RSUD Kesehatan Jawa Barat, Ketua Pokja PKPO RSUD Kesehatan Provinsi Jawa Barat, anggota tim SPI Satuan Pengawas Internal RSUD Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dan sekarang tim penilaian Angkatan Kredit Apoteker Provinsi Jawa Barat 2022 sampai sekarang tim penguji uji kompetensi Jabatan Fungsional Apoteker Provinsi Jawa Barat. Beliau sampai sekarang aktif juga di organisasi yaitu AI Kabupaten Kuningan 2012 sampai 2016. Untuk yang sekarang Hisparsi PD IAI Jabar 2022 sampai dengan sekarang. Untuk ininya banyak simposium dan workshop trainingnya ya. Terus next. Yang selanjutnya itu ada aktivitas publikasi ilmiah. Acara
Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Apoteker Mersa Nur Ain Kausar Magister Farmasi Klinik. Untuk waktunya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, kepada Direktur Klinik Sehati Bandung, rekan saya Ibu Apoteker Hani MM, terima kasih. Kemudian kepada seluruh jajaran klinik sehat. Saya juga berterima kasih banyak kepada semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah banyak sekali rekan-rekan dan juga keluarga yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillah amin. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mungkin langsung saja ya kita ke materi. Namun sebelumnya ini tadi sudah ada link yang dibagikan ya, link untuk mengisi survei. Nah, kenapa sih harus mengisi survei ini? Hanya sekedar ingin tahu saja. Nah, hanya sekedar ingin tahu saja, ternyata di sini banyaknya yang pertama adalah perempuan. Ya, ini sudah ada 20 respon yang masuk. Dari di sini ada peserta yang hadir mungkin ada 45-an ya. Ada 27 responden. Alhamdulillah kebanyakannya adalah perempuan ya. Kemudian dilihat di sini rentangnya sangat beragam umurnya, ada alhamdulillah ini senior-senior kita ya, ada yang lebih dari 65 tahun, kemudian ada yang 35 sampai 44 ya. Banyak juga ada yang di daerah Bandung dan ada yang di luar kota Bandung ya. Sebelum saya masuk ini, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Terdengar jelas, Ibu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ya, ternyata di sini dari 28 responden itu 53,6% itu ternyata suka mengkonsumsi obat herbal ya. Nah, kemudian di sini juga sebanyak 31% suka mengkombinasikan antara obat herbal dengan obat kimia. Nah, di sini nanti kita akan bahas ya, sebetulnya aman atau tidak nanti kombinasi obat tersebut. Kemudian dari mana sih dapat informasinya? Kebanyakan hampir 50% ternyata dari turun-temurun. Ya. Nah, oke. Baik, boleh ditampilkan kakak operator materi kita. Kita santai aja ya, barangkali ada yang mau sambil minum, mau sambil ngemil, boleh. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dicatat terlebih dahulu, nanti kita sampaikan kepada kakak moderator, nanti kita bahas bersama-sama ya materinya. Nah ya, boleh di slideshow. Sebelum kita menyampaikan materi, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu ya apa aja sih materinya gitu. Nanti kalau misalkan saya ada yang kelewat, boleh nanti ibu bapak semua atau kakak adik semua interupsi, Bu itu kelewat gitu ya. Mangga slideshow dilanjut. Nah, bahasan kita kali ini yang pertama kita akan mengenal tentang pengertian dan manfaat herbal. Nah, tadi juga sudah ada yang chat saya, sebetulnya yang dimasuk herbal itu apa sih? Nah, gitu ya. Sejak mengisi kuesioner tadi, survei mungkin ada yang bingung, herbal itu seperti apa sih gitu. Apakah jamunya, ramuannya, atau obatnya, atau apanya. Nanti kita bahas ya. Kemudian yang kedua kita akan bahas perbedaan antara obat herbal dan kimia. Yang ketiga kita akan membahas interaksi antara obat herbal dan kimia. Mengingat tadi banyak juga ya responden yang suka mengkombinasikan antara obat herbal dan kimia. Kemudian yang terakhir itu bagaimana sih cara aman mengkonsumsi obat herbal.
Mangga dilanjut. Nah, sebelum kita mengenal definisinya, ya, kita lihat dulu. Ada beberapa kasus ya, mungkin satu-satu dulu ya, kakak operator. Nah, ini ditemukan di majalah ya, di koran Kompas. Ada overdosis akibat meminum jamu yang sangat murah, sampai dua kakinya diamputasi. Waduh, ini sangat mengkhawatirkan sekali ya. Nah, kemudian ada lagi. Silakan dilanjut, Kak Operator. Nah, ini di Magelang. Ada keracunan jamu karena sudah minum 20 tahun minum jamu gitu. Selama 20 tahun tidak apa-apa, ternyata setelah 20 tahun terjadi masalah. Nah, ada lagi, Kakak, mangga dilanjut. Nah, ternyata buah kecubung bikin orang mengalami halusinasi. Wah, ini juga harus hati-hati kita ya. Makanya kita harus sebelum kita meminum atau mengkonsumsi obat herbal ini, kita harus tahu dulu ilmunya. Mangga dilanjut. Apa itu herbal? Nah, karena sudah turun-menurun ya dari mungkin zaman kakek nenek moyang, dari mulut ke mulut ya, dari teman, saudara, kakak. Nah, minum ini aja. Oh, ini nanti saya kemarin minum ini, ternyata hipertensi saya jadi sembuh. Nah, sepertinya apa sih yang harus diminum oleh kita itu? Mangga dilanjut slideshow. Mangga. Nah, ini ya herbal. Tadi apa sih herbal itu? Nah, herbal itu adalah bahan atau produk dari tumbuhan yang memiliki manfaat untuk pengobatan atau kesehatan manusia. Nah, ini tuh bisa bahan mentah atau olahan. Jadi, kalau Jadi misalkan ibu-ibu di rumah punya tumbuhan ya seperti kumis kucing, ya jahe dan sebagainya itu termasuk herbal, ya. Kemudian kalau misalkan ada mbok-mbok jamu ya, mbok-mbok jamu yang suka ngelewat mungkin ke depan rumah itu ada kunyit asam, kemudian kencur dan sebagainya. Itu juga termasuk herbal ya. Kemudian ada juga yang ada suka kita lihat di Shopee atau mungkin Lazada atau mungkin ada di mana yang ibu-ibu bapak kenal atau kakak adik kenal. Nah, itu ada juga yang jamu ini mengandung khasiat bla 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 gitu untuk mengobati dan sebagainya. Nah, ada juga yang di apotek, mungkin ya di toko obat yang dijual secara resmi. Nah, mangga dilanjut. Slide. Apa sih perbedaannya herbal dengan obat tradisional? Mungkin masih ada yang bingung di sini. Mangga lanjut slide. Nah, apakah semua obat herbal itu pasti obat tradisional atau obat tradisional itu herbal semua? Nah, ternyata obat herbal itu adalah bagian dari obat tradisional. Jadi obat tradisional yang secara turun-temurun itu ternyata tidak hanya tumbuhan, tapi juga ada yang berasal dari hewan dan juga ada yang berasal dari mineral dan juga ada sarian galenik. Nah, ini tentu saja digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan ya, karena zaman dulu mungkin kita belum terlalu banyak mengenal dokter, kemudian belum terlalu mengenal banyak obat-obat kimia ya. Jadi orang-orang dulu itu sangat pintar sekali ya. Mangga dilanjut. Slide. Kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya, sebetulnya apa sih perbedaan obat herbal dan kimia? Nah, mari kita gali slide berikutnya, kita lihat apa saja perbedaannya. Toh semuanya sama kan untuk mengobati penyakit ya. Nah, ternyata kita di sini Indonesia sudah mulai canggih ya, sudah mulai canggih dan sudah mulai lebih perhatian. Pemerintah ini sudah sangat baik sekali ya melalui Badan POM sudah mengkategorikan obat-obat tradisional ini menjadi 3 kategori. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk keamanan. Keamanan kita sebagai konsumennya. Nah, obat tradisional di Indonesia ini ada dari jamu, kemudian obat herbal terstandar, dan juga ada fitofarmaka. Kalau jamu, jamu itu seperti yang kalau ada jamu yang lewat, nah itu kan diproduksi oleh sendiri ya. Kalau kita memproduksi sendiri juga boleh. Nah, itu jamu masuknya. Tapi kalau misalkan itu diregistrasikan kepada Badan POM,
itu nanti ada logonya. Seperti kita lihat itu seperti tanaman ya, seperti tumbuhan. Nah, itu jamu. Khasiatnya dibuktikan secara turun-temurun. Nah, kalau untuk herbal terstandar, nah ini sudah lebih maju lagi nih, karena sudah diuji berdasarkan uji praklinik terhadap hewan. Dan kemudian bahan bakunya terstandarisasi. Kalau jamu itu kan mungkin tidak ditimbang ataupun misalkan sejumput, segenggam ya. Nah, kalau untuk obat herbal terstandar itu sudah terstandarisasi berapa gram, kemudian berapa beratnya, berapa kandungannya dan sebagainya itu sudah terstandarisasi. Nah, satu lagi yang paling di sini yang paling maju, paling terbantu sudah mengalami uji baik dan juga tentu saja bahan bakunya sudah terstandarisasi, gitu ya. Jadi ada 3. Nanti mangga kita sama-sama cek ya. Yang ada di rumah tuh obat herbal kita tuh termasuk golongan apa sih ya? Gitu. Mangga slide lanjut. Ada yang perlu diperhatikan ya untuk obat herbal ini, obat tradisional ini. Nah, kalau jamu itu klaim khasiatnya itu secara tradisional digunakan untuk membantu memelihara kesehatan. Nah, kalau obat herbal terstandar itu digunakan secara tradisional untuk membantu meringankan gejala, mengobati penyakit atau kondisi tertentu seperti hipertensi, kemudian diabetes dan sebagainya. Nah, kemudian untuk fitofarmaka itu klaimnya untuk membantu meredakan gejala atau gangguan atau kondisi medis yang setelah dibuktikan secara ilmiah. Nah, slide ini kita harus hati-hati nih, slide mangga. Kalau misalkan ada di dalam keterangan di dalam kemasan ya, kemasannya ada kalimat tidak ada kalimat secara tradisional gitu. Dapat digunakan untuk membantu gitu. Nah, itu tuh harus hati-hati karena takutnya itu mengandung bahan kimia obat. Biasanya klaim-klaimnya itu cespleng gitu atau dapat mengobati penyakit. Nah, itu harus hati-hati karena kemungkinan itu dicurigai mengandung bahan kimia obat. Nah, kalau kita menemukan seperti itu, kita harus bagaimana? Nanti kita akan bahas ya. Nah, kalau untuk obat kimia, nah mungkin ini kita sering juga jumpai ya, obat kimia itu ada 3 juga sama. Yang pertama obat bebas, yang kedua obat bebas terbatas, dan yang ketiga itu obat keras. Kalau untuk obat bebas dan bebas terbatas, boleh dibeli di swalayan, toko obat, dan sebagainya, di warung bahkan. Nah, kalau untuk obat keras, ini hanya boleh dibeli berdasarkan resep dokter ya. Jadi kepada ibu-ibu semua, bapak-bapak, kakak adik semua, nanti mungkin harus lebih berhati-hati lagi dalam pembelian obat ya. Jangan sampai obat keras bisa dibeli dengan mudah sembarangan ya, karena memang itu harus dalam supervisi dokter. Kemudian lanjut. Nah, apa bedanya sih obat herbal dengan kimia? Nah, kalau untuk obat herbal dalam satu tumbuhan itu bisa terdiri dari beberapa macam zat aktif ya. Zat aktif itu zat yang memiliki kemampuan untuk mengobati atau mencegah tadi penyakit dan sebagainya. Nah, kemungkinan itu dalam obat herbal itu kumpulan. Jadi tidak hanya satu, bisa saja banyak sekali komponen yang terkandungnya. Kemudian efeknya juga dapat saling membantu, komplement atau bersinergi, atau bahkan ada yang kontraindikasi, jadi saling bertolak belakang gitu. Dari segi mekanisme atau cara kerja, nah kadangkali obat-obatan herbal ini belum diketahui karena memang ini perlu sekali banyak penelitian ya mengenai obat herbal ini. Kemudian dari segi potensi efek samping, nah ini relatif kecil apabila digunakan secara benar dan tepat gitu ya. Kalau misalkan tidak benar dan tidak tepat, ya tetap saja efek sampingnya juga akan besar. Untuk obat kimia, nah untuk obat kimia dalam satu sediaan misalkan satu tablet, satu botol ya sirup ataupun satu kapsul dan sebagainya, itu hanya ada satu sediaan yang memiliki satu zat aktif yang memiliki efek terapi. Kecuali mungkin memang suka ada ya obat kombinasi.
Kemudian mekanisme kerja atau cara kerjanya ini sudah diketahui dengan pasti ya, tentu saja karena ini sudah terregistrasi ya di Badan POM. Dan untuk yang obat kimia ini meskipun dalam dosis terapi tetap ada efek sampingnya. Jadi kita harus hati-hati gitu ya untuk obat kimia ini. Kemudian lanjut slide. Nah, sekarang kita bahas tentang interaksi antara obat herbal dan kimia. Nah, karena tadi di sana ada banyak sekali yang mengkombinasi ya, hampir ada 32% ternyata yang mengkombinasi antara obat herbal dan kimia. Nah, interaksi obat ini ternyata dapat terjadi ya. Interaksi obat ini terjadi pada proses absorpsi. Absorpsi itu adalah penyerapan karena segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, baik makanan, kemudian obat dan sebagainya itu akan melalui proses absorpsi dulu dalam tubuh kita. Ya, absorpsi itu adalah penyerapan. Ketika obat herbal dan obat kimia disatukan, itu juga akan ada gangguan pada proses penyerapannya. Kemudian pada proses distribusi atau proses menyalurkan penyalurannya. Karena kan nanti obat itu harus disalurkan ke tempat yang akan menjadi target operasinya ya, target untuk mengobatinya. Kalau sakit kepala, targetnya ya di kepala, berarti harus sampai dulu obatnya itu ke kepalanya untuk bisa memberikan efek. Kemudian proses metabolisme itu adalah perubahan obat dari bentuk ada yang tadinya misalkan tidak aktif menjadi bentuk aktif. Dan juga proses ekskresi. Ekskresi itu adalah pembuangan. Karena semua yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus dibuang. Kalau terakumulasi itu bahkan menjadi racun dalam tubuh kita. Nah, jadi interaksi antara obat dengan obat herbal dengan obat kimia ini dapat berbahaya, dapat juga menurunkan konsentrasi obat di tempat aksinya. Jadi mungkin saja jadi tidak berhasil pengobatannya gitu ya. Makanya nanti kita lihat apa saja yang bisa kita waspadai. Dilanjutkan, selain dari proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, interaksi obat juga terjadi pada saat proses mekanisme kerja, pada saat bekerjanya. Nah, ini ada yang kerjanya saling menguntungkan, ya, saling melengkapi gitu, ada juga yang saling bertolak belakang atau antagonis. Nah, ini harus hati-hati, terutama untuk obat-obatan dengan rentang terapi yang sempit. Rentang terapi sempit itu adalah bahwa obat itu kalau diminum sedikit aja kelebihan dari dosis terapinya itu sudah menjadi dosis yang menjadi racun gitu. Ya. Slide. Contohnya apa saja? Kita lihat di sini banyak ya. Mungkin dari ibu bapak, teteh atau kakak adik ada yang menggunakan ya. Nah, ini hati-hati nih. Contohnya ini herbalnya ginkgo biloba. Ini bisa berinteraksi dengan aspirin atau ibuprofen. Kalau aspirin itu biasanya buat pengencer ya. Pengencer biasanya ada yang penyakit stroke, kemudian penyakit jantung. Nah, itu ada penyumbatan biasanya dikasih aspirin atau aspilet atau mereknya banyak lah. Ada mini aspi, asetosal, banyak. Nah, itu berbahaya kalau digunakan dengan ginkgo biloba karena dapat menimbulkan pendarahan ya. Kemudian omeprazol ini mungkin sekarang omeprazol seperti kacang goreng ya. Kalau dulu ranitidin yang kacang goreng, sebelum itu antacid, sekarang sudah berubah ke omeprazol. Nah, apa-apa karena sudah pernah dari dokter dikasih omeprazol, oh pokoknya saya kalau kena lambung pakainya omeprazol aja. Nah, itu juga harus hati-hati tuh. Jangan sembarangan ya. Kalau tidak ada instruksinya jangan sembarangan. Omeprazol ini dengan ginkgo biloba ini dapat menurunkan kadar obat dalam darahnya. Kalau misalkan kadar obat dalam darah turun, jadi untuk apa minum obat? Nanti obatnya kurang berefek, malah nanti akan adanya efek samping aja yang keluar. Nah, bawang putih ya, kita sering juga pakai bumbu bawang putih ya di rumah, tapi nggak sebanyak kandungan dalam obat-obatan herbal yang ada di pasaran ya. Ini juga potensi menimbulkan interaksi obat dengan klorpropamid dapat menurunkan efek terapinya, dengan ibuprofen dapat terjadi pendarahan. Hati-hati sekali bagi pasien yang seperti yang tadi saya jelaskan, ada yang pasien stroke ya, kemudian ada jantung dan sebagainya. Nah, ini hati-hati untuk minum ibuprofen kalau
dengan bawang putih. Ginseng ini terkenal ya di negeri Cina ya. Nah, ini di kita jarang ya mungkin ya ginseng, tapi ini memang penelitiannya juga lebih banyak di luar negeri. Di Indonesia juga lumayan banyak, tapi nggak terlalu sebesar itu. Nah, ini juga dengan penezin dapat menyebabkan insomnia, susah tidur, kita jadi sakit kepala atau iribilitas apa-apa langsung sensitif gitu. Nah, kava ini memang di kita jarang ya, cuman ini juga ternyata dengan alprazolam dan paroxetin ya untuk khususnya untuk pasien dengan gangguan mental ya, ini gangguan jiwa, dia dapat menyebabkan letargi atau kelelahan gitu. Kemudian dengan levodopa ini obat-obatan untuk pasien yang tremor. Nah, ini dapat menurunkan efek terapinya. Padahal orang tremor itu memang harus diobat terus-menerus. Kalau ternyata dengan kava diminum obat herbalnya, malah efek terapinya jadi tidak ada gitu. Jadi percuma saja. Oke, dilanjut. Slide. Mungkin ini yang akan lebih sering ya kita jumpai di Indonesia. Kunyit, temulawak, jahe, sambiloto. Nah, ini harus hati-hati nih. Ternyata kunyit dengan obat pengencer darah itu berpotensi menyebabkan pendarahan. Nah, dengan simvastatin ini juga dapat meningkatkan kadar obat dalam darah. Nah, simvastatin ini kalau efeknya kadarnya terlalu banyak, ini apalagi ya dia bisa menyebabkan efek sampingnya seperti rhabdomyolysis. Jadi sangat berbahaya gitu. Ini untuk temulawak. Temulawak itu dengan obat-obatan pengencer darah seperti tadi ya, aspirin, asmilet, ya masih banyak lagi, clopidogrel dan sebagian silostazol. Mungkin itu terutama untuk pasien-pasien stroke ya. Ini juga efeknya dapat menyebabkan pendarahan. Jadi sangat hati-hati sekali meskipun ini sangat mudah kita temukan di mana-mana ya di Indonesia ini. Jahe juga sama ya. Sambiloto juga. Nah, ini sambiloto itu dengan obat antihipertensi, barangkali Bapak Ibu suka mengkonsumsi ya di rumah ya. Obat antihipertensi, hati-hati dengan sambiloto ini karena dapat meningkatkan efek antihipertensinya. Nah, alih-alih mau sembuh malah nanti drop gitu. Hati-hati sekali. Mangga dilanjut. Slide. Nah, sekarang kita sampai pada cara aman konsumsi obat herbal ya. Bagaimana sih caranya? Nah, mangga slide. Ada banyak cara ternyata. Tapi kita jalanin aja ya, jalanin satu persatu ya. Ada 10 caranya. Mangga slide. Ibu mohon maaf. Ibu mohon maaf ke unmute sebentar. Ibu sebentar mohon Maaf maaf. ya. Oke, Gak ada dari mana tadi? suaranya. Balik lagi. Balik lagi ya. Oke. Dari sini 10 langkah ya. Dari 10 langkah konsumsi obat yang aman itu, yang pertama harus kita cek adalah literatur. Kenapa kita harus cek literatur? Supaya kita lebih aman. Meskipun katanya memang sudah turun-temurun ini sering digunakan untuk mengobati ini, untuk mengurangi rasa ini, dan sebagainya. Tetap kita harus mencek literatur yang terpercaya. Mangga dicek dari yang merah itu admin, operator. Nah, literatur tuh sekarang sudah banyak. Indonesia itu luar biasa ya, kayak akan tumbuhan-tumbuhan yang ternyata di dalamnya itu banyak sekali mengandung obat-obatan yang bermanfaat bagi kita, ya. Contohnya ada obat tradisional, buku saku untuk daya tahan tubuh, ada penggunaan obat herbal, itu semuanya dari Badan POM, ya. Kemudian ada juga buku saku tanaman obat, ini dari Kementerian Pertanian. Maka lanjut. Nah, isinya tuh bagus sekali. Sekarang kita sudah bisa mendapatkan secara online gratis. Kita tinggal download aja. Kalau misalkan Bapak Ibu semua mau, nanti saya bisa share di sini ya. Nanti di chat saya kirimkan. Nah, seperti ini. Indonesia itu sudah punya formularium ramuan obat tradisional tahun 2017. Di sini ada cara gambarnya ada. Kemudian kalau di Jawa namanya kumis kucing. Nah, kalau di Sunda namanya apa ya gitu.
mungkin akan berbeda karena setiap daerah itu juga akan berbeda. Kemudian dosisnya seperti apa, larangan, kemudian peringatan seperti apa di sini ada. Ya, mangga slide. Ini juga tanaman obat dari ini ya, Kementerian Pertanian ya. Di situ ada gambarnya sangat jelas. Kumis kucing seperti apa. Kemudian resepnya seperti apa. Ya. Silahkan slide yang merah diklik Pak Admin. Yang tadi yang merah gambar panah yang tadi. Iya. Ya. Nah, tadi setelah cek literatur, kita harus memastikan ya, di dalam literatur itu kita harus tahu obat yang sesuai dengan indikasi kita apa. Nah, kita lihat indikasi itu harus kita tahu. Kenapa sih harus kita tahu indikasinya? Karena apa? Yang merah nggak bisa diklik ya, yang indikasinya. Nggak muncul ya. Dilanjut aja deh. Lanjut aja. Lanjut. Nah, karena ternyata dulu ya, pada tahun 85 itu banyak pasien di rumah sakit di Jawa Tengah yang sebelumnya mengkonsumsi daun keji beling. Kita mungkin juga sering ya di sini menemukan daun keji beling ini. Nah, ternyata di dalam urinnya itu ada sel darah merah melebihi normal. Harusnya sih ya, sel darah merah dalam urin itu tidak ada, 0 harusnya. Nah, tapi ternyata ditemukan. Nah, kenapa sih? Ternyata daun keji beling itu bisa mengiritasi saluran kemih karena dia merupakan diuretik kuat gitu. Nah, makanya banyak pasien yang masuk rumah sakit gitu. Padahal ternyata lebih tepat itu jika harus digunakan daun kumis kucing yang efeknya lebih ringan dikombinasi dengan daun tempuyung. Nah, yang tidak memiliki efek diuretik seperti ini ya, keju beling ini. Nah, indikasi ini harus sesuai. Kalaupun kita misalkan memang ya ada bengkak, nah itu harus dipastikan dulu oleh dokter. Betul tidak kita itu bengkak itu karena penyakit? Betul tidak kita itu bengkak itu karena ada gangguan jantung atau ada cairan yang di dalam paru-paru misalkan atau dalam kaki kita. Nah, itu harus dipastikan dulu ke dokter. Jangan ngerasa kaki bengkak terus tiba-tiba udah makan keji beling atau makan daun kumis kucing supaya keluar nih cairan yang tertahan di dalam tubuhnya. Nah, itu lebih baik Bapak Ibu, Kakak adik semuanya konsultasikan dulu, periksakan dulu ke dokter. Kalau memang betul dibutuhkan obat diuretik dan mau memilih obat diuretiknya itu dari herbal bukan kimia, tetap harus kembali dulu, harus dipastikan dulu penyakit atau kondisi itu kepada dokter. Ya, seperti itu. Makanya indikasi itu harus sesuai. Jadi tidak boleh sembarangan. Mangga slide lanjut. Nah, kemudian selanjutnya ya, klik yang di indikasi bisa, di kalimat indikasi bisa nggak Kak? Yang tadi di indikasi, yang tadi, nah tadi indikasi harus sesuai. Maaf kepencet ya, indikasi harus sesuai. Setelah itu langkah ketiganya apa? Obatnya itu dipilih juga harus sesuai. Diklik lagi bisa nggak? Harusnya bisa nggak bisa ya? Oke. Bisa ya. Kehapus. Nah, pemilihan obat itu harus sesuai. Kenapa? Karena ternyata beberapa obat ini contohnya ya, lempuyang. Lempuyang itu ada banyak jenisnya gitu. Ada yang lempuyang emprit, kemudian ada yang lempuyang gajah, ada yang lempuyang wangi. Dan ternyata secara fisik itu berbeda. Nah, secara fisik berbeda tapi namanya sama, ternyata mengandung kandungan yang berbeda pula dan juga khasiatnya berbeda. Kalau yang emprit itu lebih kecil ya, bentuknya kecil, berwarna kuning, rasanya juga agak pahit, itu bisa sebagai penambah nafsu makan. Nah, kalau misalkan yang gajah itu agak besar, warnanya kuning,
dan juga bisa penambah nafsu makan. Nah, untuk yang wangi ini ternyata warnanya agak putih dan agak harum, makanya disebutnya juga lempu yang wangi ya. Nah, ini justru berbeda dengan kedua lempu yang tadi, dia itu berhasil sebagai pelangsing. Jadi kalau minum obat ini terus-terusan kencing. Nah, ada kasus di beberapa negara yang minum lempuyang ini sampai akhirnya gagal ginjal gara-gara minum lempuyang ini. Lempuyangnya yang wangi karena digunakan sebagai pelangsing. Karena dosisnya tidak terukur dengan benar, penggunanya terlalu lama, akhirnya menyebabkan gagal ginjal. Lanjut, diklik di pemilihan obat, coba bisa. Nah, setelah pemilihan obat, kita yang sesuai, kita harus tahu cara pengolahannya. Cara pengolahannya, kalau bisa diklik lagi, kalau nggak bisa ya udah. Nah, cara pengolahannya itu bagaimana? Nah, kita itu harus tahu ya, tadi seperti tadi, harus betul mengambil, oh ya ini tadi ya belum ya, lemput. Ya. Ya ini tadi hanya gambar saja yang tadi perbedaan lempuyang ya. Selanjutnya kita harus tahu bagaimana cara untuk mengolahnya. Nah, cara mengolahnya itu harus betul juga, Bapak, Ibu, kakak, adik sekalian, ya. Maka slide lanjut aja. Cara pengolahannya. Oke, cara pengolahannya, jadi tidak semua obat itu harus direbus. Tidak semua obat itu harus direbus. Kita sebelum mau menggunakan obat herbal, kita baca dulu tadi literatur, kemudian dilihat di treatment atau diperlakukan seperti apa obat yang tadi. Nah, tentu saja kita harus memilih tumbuhan yang bermutu baik ya. Kalau ada kapang seperti kotoran, tanah dan sebagainya, lebih baik itu dicuci dulu ya. Dicuci dulu. Kalau misalkan ada kalau bisa sih dilihat secara ini ya, secara kasat mata, dilihat penampilannya bagus tidak. Kalau ada rusak lebih baik dibuang. Kita pilih yang bagus. Ukurannya, kemudian warnanya, kalau ada bau dan kalau mungkin ya kita bisa juga merasakannya. Itu harus dipilih yang baik. Nah, kemudian kalau ada kapang seperti kan mungkin bisa bersatu dengan tumbuhan-tumbuhan lain ya, seperti ada jamur, kapang. Kalau misalkan itu di kebun mungkin ya. Nah, itu lebih baik jangan digunakan karena itu ada senyawa racun yang dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi kesehatan. Nah, nanti kita harus tahu apakah ini akan digodok atau hanya diseduh saja ataukah ternyata hanya ada yang dibakar juga. Nah, ada juga yang dibakar. Nah, itu nanti tergantung dari literatur yang kita temukan gitu. Mangga lanjut aja. Slide. Setelah cara pengolahan yang harus sesuai, Ibu, mohon maaf sebentar. ya, Mau diganti dulu ini ya. Share screen. ya Nah, boleh ya. sudah, sudah Ibu. Ya, lanjut. Ya. Setelah tadi cara pengolahan yang baik ya, nah, kita harus tahu dosisnya. Nah, kenapa sih? Karena semua obat juga tentu harus ada dosisnya ya. Kenapa itu dosisnya tidak bisa? Harus sesuai. Bisa ya? Diklik bisa nggak? Nah, ini mah bisa. Oke, terima kasih operator. Oke, kenapa sih dosis itu harus sesuai? Kenapa? Nah, ternyata kalau kita tidak menggunakan obat herbal itu dengan dosis yang tepat, malah bisa menyebabkan kerugian bagi kita. Slide. Ada kasus ya, contoh, ini ditemukan oleh Katno pada tahun 2008. Daun seledri. Nah, ini pasti sering. Saya yakin ini yang punya hipertensi atau darah tinggi ya, suka banyak yang menggodok daun seledri. Nah, coba mungkin ada yang bisa mengacungkan tangan siapa yang suka menggodok daun seledri di sini? Kelihatan nggak ya panitia? Raise hand atau buka ininya boleh. Nah, nggak ada ya, nggak apa-apa lah. Tapi ini sangat terkenal sekali ya. Kenapa? Ini terkenal ya, daun seledri ini untuk mengobati hipertensi. Nah,
ternyata kalau melebihi dari dosis itu dia dapat menyebabkan shock, ya, malah jadi turun drastis. Nah, jadi jangan sampai karena dari 200 pengen cepat sembuh, karena ingin sembuh lebih dari 1 gelas, 3 gelas atau 5 gelas, dan saya mah pengen sembuh, ini aja yang aman, yang herbal katanya gitu. Nah, ternyata lebih dari 1 gelas malah menurunkan tekanan darah secara drastis dan bisa shock. Shock itu dari, kalau norma itu kan rentang antara 20 ya, 20/80 ya. Mungkin berbeda untuk tiap usia. Nah, shock itu bisa lebih rendah dari 80, bisa 60, 70 ya gitu. 70 masih ini, di bawah 60 itu sudah shock masuknya ya. Nah, ada apa lagi coba, slide enggak? Ada ternyata contohnya yang lain. Kita bermain contoh aja di sini yang ini ya, yang mudah-mudah ya. Daun gambir. Nah, kalau kita di rumah nggak ada apa yang norit misalkan ya, ternyata ada yang diare, di rumah ternyata di depan ada pohon gambir. Nah, sebetulnya gambir memang bisa untuk diare, tapi kalau misalkan kebanyakan, lebih dari 1 ibu jari, itu bisa malah menyebabkan jadi buang susah air besar selama berhari-hari. Nah, ini kan malah menjadi merugikan ya, bukannya untuk diarenya memang sembuh, tapi malah jadi konstipasi juga. Nah, konstipasi itu susah buang air besar. Nah, ini juga sangat merugikan bagi kita ya. Mangga diklik di dosis yang harus sesuainya, Kak Operator. Lanjut, apalagi yang harus kita perhatikan, langkah apa? Waktu penggunaan. Nah, waktu penggunaan itu harus sesuai. Kenapa sih waktu penggunaan harus sesuai? Ada kasus juga nih, mangga diklik. Ada kasus ternyata kunyit nih yang sering kita gunakan ini memang sering digunakan untuk nyeri haid. Dan itu sudah turun-temurun dikonsumsi oleh ibu-ibu ya, mungkin bahkan sampai sebelum ibu-ibu masih gadis. Nah, ini dulu saya pernah kuliah dengan profesor dari Unpad, spesialis objin. Nah, beliau tuh malah saya tidak setuju dengan penggunaan kunyit gitu. Karena banyak ke saya yang datang setelah bertahun-tahun minum kunyit. Jadi malah tidak bisa punya anak gitu. Nah, itu salah satunya ya itu. Pernah saya ingat sekali itu. Nah, ternyata kunyit ini juga jangan terus-terusan ya diminumnya. Nah, itu memang ada waktunya. Kalau memang kita perlu saja, mangga itu kita gunakan. Tapi kalau misalkan memang tidak perlu, jangan dijadikan sesuatu hal yang rutin. Karena terjadi seperti itu ya. Apalagi ini kunyit khusus untuk yang gadis-gadis nih ya, yang suka nyeri haid. Mungkin ada gadis tadi saya lihat ada yang usianya 18 sampai 24 tahun lah ya. Nah, karena tadi kebanyakan perempuan ya. Kemudian kasus lain, nah ini jamu sari rapet. Nah, ini juga ternyata bisa menyulitkan keturunan. Nah, itu kan kasihan ya, karena ketidaktahuan, ketidakpahaman. Mungkin ibunya maksudnya bagus ya, ngasih ke anaknya sari rapet, tapi ternyata ini malah menyebabkan gangguan terhadap kesehatan. Mangga, diklik lagi waktu penggunaannya harus sesuai. Setelah itu, setelah waktu penggunaan sesuai, apalagi ternyata adalah cara penggunaan yang harus sesuai. Nah, cara penggunaan itu kenapa harus sesuai? Karena banyak sekali ya, ini saya ambil hanya beberapa contoh kasus ya, karena memang sebetulnya sekarang semakin banyak sekali penelitian-penelitian yang luar biasa. Indonesia itu sudah sangat maju kalau menurut saya ya. Nah, daun kecubung. Daun kecubung itu sebetulnya bisa digunakan untuk asma. Nah, untuk asma ya, asma itu kan penyempitan saluran nafas. Jadi karena harusnya itu saluran nafas itu kebuka gitu ya. Karena asma itu ada pencetusnya dari alergennya bisa apapun, bisa udara ataupun makanan ataupun apa ya, aktivitas fisik. Nah, jadi mengerut ngecil, jadi susah masuk si oksigen. Nah, itu tuh sebetulnya daun kecubung tuh bisa memperlebar si saluran pernapasan. Tapi karena penggunaannya salah, malah menjadi berbahaya. Harusnya itu si daun kecubung itu dilipat-lipat seperti mungkin zaman dahulu ada bapak-bapak yang suka menghirup tembakau ya. Nah,
itu dilipat gitu ya. Kemudian dikeringkan dulu ya, tentu saja digulung dan dibuat seperti rokok gitu. Jadi dihisap. Nah, ternyata karena ketidaktahuan, mohon maaf sebentar ya. Mohon maaf, tenggorokan saya kering tadi. Akibat ketidaktahuan, jadi pokoknya dianggapnya itu direbus aja semua obat herbal itu. Nah, ternyata malah menyebabkan si kadar alkoholnya itu menjadi tinggi. Akhirnya yaitu menyebabkan pembesaran mata. Nah, itu kan juga berbahaya ya. Alih-alih mau sembuh asma malah jadi matanya jadi bermasalah. Gitu ya. Lanjut lagi, masih semangat Ibu Bapak semuanya di sini? Apakah di sini sudah mulai banyak nih 57 orang? Masih semangat kan? Boleh minta suaranya dulu nggak? Dibuka dulu mic-nya, barangkali ini banyak yang saya kenal, alhamdulillah. Semangat, Bu. Ya, alhamdulillah. Semangat banget, semangat. Alhamdulillah. Oh ya, semangat, alhamdulillah, Lanjut, luar biasa. lanjut, Terima kasih. lanjut, Baik, baik, baik. lanjut, Lanjut ya. Ya, lanjut, lanjut. Oke, Lanjut. siap. lanjut. Oh, semangat, terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Tadi sudah cara pengguna yang sesuai. Nah, ini satu lagi. Kita harus memperhatikan peringatan dan efek samping. Enggak. Analoginya sama ya seperti obat. Tetap ada peringatan dan efek samping. Nah, kunyit. Lagi-lagi kunyit karena sering sekali kita gunakan ya. Kalau untuk dosis masak sih itu nggak masalah ya Bu ya. Bapak jangan khawatir kita masak dengan kunyit karena itu dosisnya juga kecil. Untuk kunyit ternyata ini harus hati-hati ya untuk ibu hamil dan menyusui karena keamanannya belum cukup data. Kalau untuk ibu hamil dan menyusui, kalau tidak ada masalah kesehatan lebih baik menjaga kesehatannya dengan menggunakan atau mengkonsumsi makanan yang sehat dan gizi seimbang saja ya. Jadi kalau itu dari makanan cukup sebetulnya tidak diperlukan lagi suplemen atau tambahan obat dan sebagainya ya untuk ibu hamil dan menyusui dan juga anak-anak tentu saja. Nah, ini kunyit ini juga ada efek sampingnya. Meskipun hanya ringan ya. Biasanya mulutnya kering, ada kembung, kemudian ada nyeri perut. Dalam dosis tinggi bisa menyebabkan mual dan juga ada alergi kulit. Nah, ini satu kunyit. Lanjut, ada lagi yang sering sekali kita konsumsi. Lanjut aja, jangan diklik dulu yang itunya. Ya, temulawak sama ya. Nah, ini harus ada perhatian khusus nih. Ternyata bagi orang yang menderita radang empedu akut. Nah, radang empedu ya, kalau misalkan banyak juga ke rumah sakit saya di situ yang radang empedu ya, pankreatitis, ada juga yang kolestiasis. Nah, itu harus hati-hati menggunakan temulawak ini, gitu ya. Kemudian untuk yang gangguan ibu hamil dan juga imunisasi juga tetap harus hati-hati, gitu ya. Efek sampingnya dalam dosis besar dan juga jangka panjang penggunaannya dapat merangsang lambung. Nah ini ya, makanya ada yang rutin menggunakan temulawak malah kena lambungnya gitu ya. Sama ya, jadi seperti dua mata pisau, mau sembuh tapi ada efek yang lain. Ya, silakan dilanjut, diklik yang merahnya Pak Operator atau perhatian efek samping. Nah, oke. Nah, setelah itu, nah ini, nah agar kita semua terliterasi dengan baik, gitu. Caranya yang aman bagaimana? Nova. Menggunakan obat herbal. Mangga Punya diklik, 2 kali sehari, batuk diklik, 2 kali sehari cek. sudah makan, buat pusing 3 kali sehari, antibiotik 3 Nah, kali sehari kita sudah harus makan cek harus habis ya. BPOM. Selesai. Ya, ada yang bocor sedikit, nggak apa-apa. Iklan ya. Oke. Nah, Indonesia ini sangat hebat lah. Sekarang ada Badan POM yang bisa tugasnya itu mengamankan ya, mengamankan makanan, minuman, obat-obatan termasuk obat herbal dan sebagainya, mengamankan kita supaya terhindar dari yang berbahaya, membahayakan kita. Nah,
Jadi ada dua nih, dalam aplikasi bisa dalam Play Store ya, atau mungkin kalau ada iPhone apa ya biasanya namanya. Itulah pokoknya saya kurang tahu karena saya pengguna Android. Nah, kemudian silahkan di situ di Play Store sambil dibuka HP-nya juga boleh ya. Ada BPOM Mobile. Nah, kalau misalkan ibu bapak menemukan obat herbal ataupun obat kimia ya, atau makanan dan sebagainya yang aman, ingin tahu keamanannya itu boleh klik di situ. Ataupun di http itu ya cekpom.go.id. Nah, itu tampilannya seperti tadi tuh. Nanti kita bisa melihat bisa memilih kalau ada nomor registrasinya, biasanya di situ ada ya nomor registrasi. Ada nama produknya kalau susah ya, mereknya atau jumlah dan kemasannya, bentuk sediaannya, komposisinya, nama pendaftar dan NP pendaftar, semuanya bisa kita cek. Slide lanjut. Nah, contoh ya. Lanjut. Slide aja, diklik aja sembarang. Nah, ini contoh dari yang BPOM Mobile. Nah, kemarin tuh saya coba nih ambil yang ada di rumah. Di scan aja tuh, ada kan scan produk. Nah, scan produk di situ. Tinggal di scan aja karena sekarang semua makanan, minuman, kemudian obat dan juga obat herbal semuanya ada scan produknya, ada barcode-nya ya. Jadi tinggal dibuka aja tuh, di scan, cerik. Wah, ada ternyata masuk obat tradisional. Nah, sangat mudah kan? Ya, nanti kita praktek di belakang ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, oh ya udah aman, tinggal kita ikuti yang tadi. Dosisnya harus berapa, kemudian berapa lama penggunaannya, kapan harus dihentikan. Tinggal seperti itu aja. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Nah, kemudian yang terakhir nih, kita harus beli di mana sih, gitu ya? Kalau misalkan kita tidak beli, kita ramuan itu kan ya kita ambil sendiri ya, seperti yang tadi harus caranya dibersihkan dulu dan sebagainya. Nah, kalau misalkan sudah jadi nih obat herbalnya harus di mana belinya? Kalau offline tentu saja beli di tempat yang resmi seperti apotek yang sudah jelas berizin ya, toko obat atau swalayan atau minimarket resmi. Nah, mungkin di klinik juga ada ya, tergantung dari kliniknya masing-masing gitu. Kemudian kalau offline online, nah ini harus hati-hati karena sekarang banyak sekali yang menjual secara bebas ya. Itu entah berizin Badan POM atau tidak. Nah, itu makanya kita harus memilih penyedianya dari official store atau kantor resmi ya, itu namanya ya kantor resmi atau website resminya. Nah, seperti itu. Jadi jangan sembarangan. Di Lazada sih Lazada atau Shopee sih Shopee, tapi lihat ada yang mall, nah mall atau official store. Nah, itu meskipun reviewnya bagus ya, saya tidak percaya review ya. Karena review itu juga bersifat subjektif ya. Nah, meskipun banyak orang-orang yang percaya seperti itu, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita gunakan literatur yang sudah terpercaya gitu. Nah, maka di slide lagi. Oke, setelah ini, nah ternyata sudah habis. Oke, slide lagi. Oke, sudah habis. Masih penasaran ya? Sudah ada yang mau bertanya nih katanya nih. Nah, insya Allah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua nanti bermanfaat bagi kita ya. Hanya sedikit berbagi. Semoga ini menjadi penerang lah untuk ibu bapak semua atau teman-teman kakak adik semua supaya nanti lebih berhati-hati lagi dalam mengkonsumsi herbal karena ternyata ya itu tadi ya sudah dijelaskan banyak sekali yang salah kaprah gitu ya, salah kaprah. Kalau kita sudah sesuai, insya Allah kita akan aman gitu. Karena pemerintah sudah sangat baik sekali dalam meregulasi ya, mengontrol melalui Badan POM, melalui Kementerian Kesehatan itu sangat sudah menurut saya upayanya sangat luar biasa sekali untuk mengamankan dan menyelamatkan kita semua. Mungkin untuk selanjutnya sepertinya ini kakak moderator, saya ada semacam praktek, tapi ini mau dipandu oleh kakak moderator boleh atau mau sekarang dulu boleh gitu mungkin
Saya kembalikan ke moderator dulu ya. Terima kasih. Izin Ibu, Ibu mau praktek apa Ibu? Ya, tadi ada di slide sih, ada di slide. Mungkin Bapak Ibu semua yang pegang HP Yang boleh aplikasi dibuka itu aja. ya. Ya, aplikasi. Ya, oke. Slide boleh dibagikan, silakan, mangga, mangga. Nanti bebas, nanti saya kasih juga bukunya ya. Nah, bukunya nanti apa namanya? Biar nanti semuanya juga bisa belajar. Nah, coba. Nah, sekarang ceritanya kita sedang mau ngecek nih, ngecek apakah ini ada aman Badan POM atau tidak nih. Ini saya mau lihat, mungkin sambil diikuti ya, sambil diikuti dari ibu bapak semuanya, sambil Siap diikuti, Ibu. ya oke, coba diklik izin edar, nomor izin edar. Nah, nomor izin edar, bentar ya, saya buka dulu. Nah, ini nomor registrasi ya, oke. Klik di sini yang dicari, diklik yang di ya nomor registrasi, ya udah oke, klik nomor registrasi, klik yang biru itu, kemudian di sini ketik TR, coba TR 03 25 27 171. Nah, coba dicari, ada nggak ya? Nah, klik. Ada ya. Ternyata apa sih ini antangin plus ekinase. Nah, kalau seperti ini kan kita enak ya. Oh, ini mah udah aman Badan POM, sudah pasti aman. Jadi ya udah, tinggal konsumsi aja sesuai dengan tadi dosisnya, aturannya ya, cara pakainya, lama penggunaannya. Seperti itu. Nah, mungkin itu nanti di rumah boleh ya yang tadi yang apa BPOM Mobile di ini di download saja ya di Play Store atau di Apple Store ya. Silahkan nanti kalau mau makanan, obat, herbal dan sebagainya tinggal cek aja. Nah ini biasanya kalau saya sih suka ini ya, anak-anak saya suka jajan. Nah itu makanan yang wah aneh-aneh itu nggak ada izin BPOM-nya, saya cek teh nggak ada, wah itu udahlah pokoknya. Itu buat ibu-ibu itu bermanfaat sekali. Mangga. Seperti itu mungkin prakteknya, silahkan kembali kepada moderator. Siap Ibu, terima kasih atas pemaparannya, Masya Allah. Sangat jelas-jelas sekali sampai dikasih tahu gitu cara mencek di BPOM-nya. Eh, untuk selanjutnya yaitu yaitu sesi tanya jawab. Boleh Ibu Bapak yang mau bertanya silahkan raise hand atau semisalkan di chat di kolom komentar. Di sini sudah Ibu ini di chat kolom komentar sudah mulai ada yang bertanya. Lihat ya. Ibu ini mau satu pertanyaan langsung dijawab atau Ya, mau dikumpulkan dulu? boleh, boleh. Satu dulu ya. Oh ini panjang sekali. Bentar. Oke. Ya, ini dulu Saya ya, baca mungkin dulu ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, boleh, boleh. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin bertanya Ibu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait obat herbal, yaitu kencur. Mungkin sudah tidak asing dengan penggunaan kencur sebagai obat batuk. Apakah penggunaan kencur sebagai obat batuk ini aman untuk anak usia di bawah 2 tahun?
Kebetulan anak saya yang berusia 1 tahun ini sekitar 1 bulan yang lalu didiagnosa pneumonia. Karena saya kasihan lihat anak saya selalu dikasih obat kimia terus-menerus, jadi saya berinisiatif untuk memberikan kencur dengan harapan batuknya bisa berkurang. Nah, apakah tindakan yang saya lakukan ini benar atau salah, Ibu? Gitu pertanyaannya. Baik, terima kasih. Langsung dijawab saja ya, Ibu Afuza Nabila ya. Nah, oke. Ibu, untuk anak-anak di bawah 2 tahun, ya Bu ya, jadi memang secara ilmiah ya Bu ya, penelitiannya itu belum banyak. Nah, kalau menurut saya, ini kan masih di bawah 2 tahun. Kalau obat kimia pun mau diberikan kepada anak di bawah usia 2 tahun, itu harus di bawah supervisi dokter, Bu. Gitu. Nah, sebaiknya Ibu konsultasikan kepada dokter, ya. Kalau memang boleh sama dokternya, karena kan di situ juga dokter ikut bertanggung jawab, Bu, ya. Beliau juga memberikan obat kimia, kemudian kalau misalkan memang dokter juga mengizinkan gitu, boleh menggunakan obat tersebut, itu mah nggak, silakan dilanjutkan. Tapi ya mungkin nanti ibu harus terus tetap semacam memonitor gitu. Jadi memperhatikan atau mengobservasi gitu perkembangan anak secara gejalanya itu apakah berkurang atau tidak. Karena Bu, untuk kalau misalkan seperti ini kan anak ibu dikasih obat kimia ya, obat kimia dari dokter. Kita tuh tidak tahu apakah yang berefeknya itu obat kimianya ataukah obat herbalnya. Nah, itu. Kalau saran saya sih ya Bu ya, karena yaitu keamanannya belum terketahui ya gitu ya. Kecuali ibu memang pernah membaca ini aman dengan literatur yang ini ya Bu ya, mungkin literatur yang jelas ya, karena memang banyak sekali literatur yang kalau bukan saya apa-apa ya Bu, kalau misalkan hanya sebagai blogspot atau blog, kemudian hanya tulisan-tulisan semacam itu mungkin harus ditelusur lagi kebenarannya gitu. Nah, daripada nanti ibunya juga bingung, lebih baik sih konsultasi ke dokter. Nah, kalau misalkan menurut saya, ibu fokus dulu saja dengan obat yang diberikan kepada dokter. Insya Allah dengan obat yang diberikan kepada dari dokter kepada anak ibu itu, dokter juga ikut bertanggung jawab dan ikut juga memonitor. Kalau saran saya juga ini anak lebih kurang dari 2 tahun itu lebih baik dari segi gizi Bu, dari segi gizinya anaknya mungkin kalau sering batuk, ibu cari penyebabnya. Mungkin saja dia alergi ya. Kalau pneumonia itu sudah dipastikan itu adalah infeksi ya Bu ya, infeksi kuman. Nah, kalau seperti itu ibu dapat meningkatkan daya tahan tubuh anak dengan cara apa? Dengan cara memberikan asupan gizi yang sehat, seimbang ya Bu ya, gitu. Nah, kalau dari gizinya itu sudah bagus juga, itu membantu Bu daya tahan tubuhnya. Proteinnya bagus Bu, kemudian sayurannya memang agak sulit ya untuk menyuruh anak makan sayuran itu, tapi dengan gizi yang bagus, itu daya tahan tubuhnya juga bagus. Jadi nanti obat itu akan bersinergi dengan tubuh anak ibu supaya nanti cepat dilawan tuh infeksinya, gitu Bu. Begitu mungkin jawaban saya. Gimana Ibu Lanjut lagi Nabila, mungkin sudah ini. jelas? Ibu Nabila, gimana, sudah jelas untuk jawabannya? Alhamdulillah sudah jelas Ibu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Nah, terima kasih. Selanjutnya Ibu masih tentang anak ya Bu ya. Ini ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Saya dengan Yunira. Saya ingin bertanya, buat obat herbal untuk anak mulai aman dikonsumsi di usia berapa ya Ibu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Baik, terima kasih ya. Baik, mungkin saya jelaskan dulu. Definisi anak itu ternyata dari segi umur, ya. Dari segi umur itu, mohon maaf ya kalau saya salah. Mungkin di sini ada sejawat perawat atau bidan juga ya. Sampai 18 tahun ya. Nah, di atas 18 tahun itu sudah masuk fase dewasa gitu, dikatakan dewasa ya. Jadi karena obat herbal itu belum banyak diteliti pada anak,
Nah, jadi kalau misalkan sudah di atas 18 tahun, nah itu memang insya Allah kalau memang sesuai di situ aman. Nah, untuk obat-obat tertentu, Bu, itu tidak semuanya di atas 18 tahun. Ada memang yang diperbolehkan dari usia mulai 6 tahun sampai 12 tahun. Nah, itu Ibu tinggal dilihat saja di situ. Kalau Ibu mengecek di di dosisnya ya Bu, itu kan suka ada ya dosis. Kalau obat herbal anak itu boleh kok buat anak-anak ya, gitu ya. OB herbal anak itu kan OB herbal itu sudah tersandar. Contoh ya Bu, saya bukan promosi ini ya. Nah, itu contoh itu sudah boleh ada yang buat anak-anak. Ibu anaknya berapa tahun, mangga dilihat di situ dosisnya berapa, sesuaikan dengan takaran yang disediakan. Kalau tidak ada takarannya, boleh minta ke apoteknya ya, Bu, ini saya nggak ada nggak ada takarannya, boleh dong dikasih sendok takarnya gitu. Karena sendok takar yang ada di rumah itu berbeda Bu dengan sendok takar yang seharusnya digunakan untuk obat, gitu ya. Gitu. Seperti itu mungkin. Mangga teh. Nah, Ada lagi? ini ada Bu yang masih bertanya. Izin bertanya, kalau tadi banyak sekali penjelasan kunyit, Cinana. Kalau yang sering dilalapan gimana Ibu? Kunyit kan banyak ya Oh sekarang iya, mah ber-YouTuber dilalap ya. juga. Dilalap tuh dalam jumlah ya. Iya, betul betul. Iya, betul ya. Sekarang tuh itu lagi trending ya. Nah, dalam jumlah apa? Ya Bu ya. Pokoknya kan tadi saya sudah sampaikan memang ada takarannya. Kalau dilalap, yang penting Ibu bersihkan dulu itu kunyit kan dari tanah ya. Tanah itu kan banyak ya, mohon maaf mungkin keinjak-injak sama hewan seperti kucing atau mungkin bahkan tikus dan ya walau alam ya entah hewan apa. Itu harus dibersihkan dengan pasti, itu harus dibersihkan. Kemudian dosisnya jangan mungkin lelap juga nggak mungkin berapa puluh seluas jari kan enggak gitu juga ya gitu. Nah, lebih baik tidak terlalu banyak gitu ya karena yaitu tadi ya apalagi kalau misalkan memang ada gangguan uh, peredaran darah seperti stroke, ya ada sumbatan dan sebagainya, itu harus uh, dibatasi, harus dibatasi. Seperti itu. Sebelumnya boleh barangkali ada yang mau bertanya, raise hand boleh? Saya langsung ya, ya kita berhadap-hadapan yuk, biar kita ini semakin ini apa seger gitu, ngelihat ibu bapak semua. Mau Boleh langsung Ibu Ria? bertanyanya, jadi nggak lewat chat gitu. Jadi biar lebih hidup. Iya. Sambil menunggu Ibu, saya bacakan kembali ya Bu ya untuk Boleh, boleh, pertanyaannya. boleh. Assalamualaikum Ibu Mersa, saya Ibu Ria, penderita CA payudara, konsumsi obat kimia setiap hari sudah 3,5 tahun. Karena diharuskan minum obat selama 5 tahun. Selama ini sudah banyak teman-teman yang menawarkan obat herbal untuk penyakit saya. Tapi saya belum berani coba. Kira-kira aman tidak ya? Seperti barjakah, kunyit putih, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ria. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ria. Semoga Ibu cepat sembuh ya Bu ya. Kita doakan bersama. Ibu mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu ya. Assalamualaikum Amin. Ibu. Jadi kalau saran saya Bu ya, Ibu kan memang harus menggunakan obat karena itu kan obat kimia itu ada durasinya ya Bu ya, ada durasinya mungkin untuk berapa kali pengobatan, untuk berapa apa siklus dan sebagainya. Nah, Ibu kalau saran saya ya, saran saya uh, Ibu harus tetap konsultasikan ke dokter, Bu. Karena saya juga tidak tahu kondisi Ibu seperti apa ya, meskipun Ibu katakan Ibu dapat uh, menderita CA payudara, tapi saya tidak mengetahui secara jelas kondisi klinis Ibu. Karena kalau misalkan obat, maksud saya karena kalau misalkan penderita CA dan sedang di kemoterapi, misalkan itu tuh akan berpengaruh pada banyak hal Bu, seperti parameter pengukuran darah ya Bu ya, itu kan leukositnya juga suka turun. Nah itu dan sebagainya banyak sekali. Jadi
saya tidak tahu dengan jelas bagaimana kondisi klinis ibu, dan kalaupun ada obat yang memang bagus untuk ibu, itu tetap itu harus disesuaikan dengan kondisi klinis ibu. Nah, saya juga punya pengalaman Bu, almarhum uak saya ya, sama payudara juga. Beliau itu memang tidak sempat tidak memilih untuk dilakukan kemoterapi, hanya menggunakan herbal saja. Tapi karena herbal itu Bu ya, tidak seperti obat kimia. Karena obat kimia itu tadi sudah jelas ya Bu, menembak langsung ke sasarannya gitu. Nah, kalau untuk obat herbal itu butuh waktu untuk mencapai sasarannya itu, sehingga tidak secepat penyakitnya ya Bu ya, karena penyakitnya kan sangat cepat dibandingkan waktu penyembuhan penyembuhan dengan obat itu. Jadi malah kalah duluan. Maksudnya kalah duluan itu jadi si CA-nya dulu yang udah menyerang seluruh tubuhnya. Jadi lebih baik dikonsultasikan saja ke dokter yang biasa Ibu kontrol Ibu ya. Seperti itu Bu. Jawabannya ya. Terima kasih, Bu. Enggak? Terima kasih. Ya, Sama-sama, mohon. cepat sembuh Ibu. Yang selanjutnya, boleh saya ini ada yang mau raise hand? Sambil menunggu, saya bacakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya, saya dengan Ayu Tresnawati. Saya suka minum jamu keliling 1 minggu 3 kali. Komposisinya ada kunyit, kencur, beras, dan lain-lain. Apakah bagus Bu untuk kesehatan jika berkelanjutan saya minum atau bagaimana Bu? Terima kasih. Ya. Nah itu kembali lagi. Ibu tadi saya sudah jelaskan juga ya Bu ya. Ini berapa tahun umurnya? Sudah Berapa? ibu-ibu ya, berarti bukan gadis ya. Maaf, soalnya tadi ada kasus kan ya, seperti kunyit apa namanya yang digunakan terus-menerus itu kan ya tidak bagus untuk rahim gitu ya. Jadi gunakan saja secukupnya Bu, gitu jangan terus-menerus gitu. Jadi harus lebih apa? Lebih diperhitungkan lagi gitu waktunya gitu. Kalau misalkan memang sebetulnya banyak sekali Bu ya herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Ibu kalau misalkan tujuannya untuk apa tuh? Tujuannya untuk apa dulu tuh Bu meminum obat jamu itu? Kalau untuk meningkatkan daya tahan tubuh memang ada Bu ya ramuan-ramuannya itu memang boleh Bu, boleh. Tapi kalau misalkan untuk terus-menerus Bu ya itulah pasti ada efeknya ya Bu ya gitu. Ada efek ke depannya. Mungkin nggak sekarang Bu efeknya, nanti 20 tahun lagi. Seperti yang tadi di depan ya Bu ya. Itu sudah 20 tahun minum jamu. Nah, tapi mungkin itu dosisnya juga saya kurang tahu ya. Karena jamu yang diracik oleh Mbak Jamu itu juga dosisnya itu takarannya juga kita nggak tahu gitu. Kecuali kalau kita memang menakar sendiri ya, sesuai dengan yang tadi literatur yang telah saya sampaikan memang di gram dulu gitu ya. Kalau berbeda dengan yang sejumput, segenggam dan sebagainya itu kurang akurat. Jadi dosisnya juga harus diperhatikan. Seperti itu. Ibu Tresna, eh, gimana untuk Baik, jawabannya? sudah. Terima kasih jawabannya. Ibu, di sini ada yang raise hand tadi. Yang pertama ada Ibu Teh Asmi mungkin ya. Kalau lihat di sini. Ada yang raise hand, boleh? Teh Asmi, Boleh? silahkan. Halo. Silahkan. Sebelah mana? Oh ini ya. Ini mah Boleh Bu dibuka. Dini ya? Siapa? Bu Azmi, yang pertama Azmi dulu. Kalau ada kamera nggak apa-apa suaranya. Oh, yang Apa? pertama Azmi. Mangga. Silahkan, mana nggak kelihatan. Jadi ini dulu. Boleh Bu Dini dulu, boleh mau dibuka kameranya boleh Ya, mangga atau boleh. mau ini.
Boleh, Assalamualaikum, izin off cam ya Bu ya. Oh ya. Silakan. Gini Bu, untuk pertanyaan mengenai jamu kan di situ sudah tertera kalau jamu itu hanya untuk memelihara kesehatan ya Bu ya. Sedangkan persepsi orang-orang sekarang itu bisa menyembuhkan bahkan mungkin mengurangi. Kalau itu kan berarti sebetulnya tidak karena dari segi dosis dan takaran juga kan belum terukur. Nah, gimana caranya menghimbau masyarakat untuk meluruskan gitu. Kalau misalkan jamu itu tidak untuk mengobati atau mengurangi gejala. Itu pertanyaan pertama, Bu. Nah, yang kedua, ada beredar kayak berita gitu, Bu, kalau misalkan minum jamu itu tidak tercerna dengan baik. Jadi ada penumpukan gitu di dalam organ kita gitu. Apakah itu benar gitu, Bu? Dan mungkin katanya bisa terjadi pengkristalan kayak gitu. Paling sekian, Bu, pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dini, luar biasa sekali pertanyaannya ya. Sepertinya ini apakah tenaga kesehatan ya atau semacam ibu PKK yang apa namanya semangat sekali untuk memberikan informasi atau edukasi kepada masyarakat. Ya, Ibu Dini, yang pertama bagaimana caranya ya? Nah, salah satu caranya seperti ini juga, seperti klinik sehat ini ya, Sehatiku ini memberikan edukasi. Jadi memang kita tuh harus melek ini ya Bu ya, harus melek literasi gitu. Nah, gubernur kita juga ya memberikan himbauan bahwa warga Jawa Barat itu harus melek literasi. Karena sekarang literasi sudah banyak sekali. Cuma nanti kita harus pilih yang mana yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan juga bisa kita gunakan sebagai rujukan. Nah, jadi kalau misalkan Ibu Dini sebagai Ibu PKK atau sebagai tenaga kesehatan yang memiliki warga-warga yang memang harus diberikan informasi, Ibu bisa adakan semacam penyuluhan atau mungkin Ibu juga bisa buatkan brosur, Bu. Buatkan brosur atau Ibu bisa buatkan semacam videonya gitu. Nanti di-share. Saya yakin kalau share-sharean itu lebih cepat daripada membaca buku ya, Bu ya. Nah, itu mungkin bisa kita sampaikan seperti itu, Bu. Bentuknya banyak sekali, Bu. Bisa yaitu mungkin kita nggak bisa sendirian yang harus bersama-sama juga gitu. Mungkin kalau misalkan Ibu dari tenaga kesehatan kita harus berkoordinasi dengan pihak yang berwenang lah ya. Seperti kalau misalkan mau puluhan harus ke desa dulu gitu ya. Itu adakan program, buat program edukasi dan sebagainya. Mungkin seperti itu Bu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu, aduh maaf tadi lupa saya Teh Zulfa. Yang kedua apa pertanyaannya? Nggak ada suaranya Teh, masih di mute. Oh ya. Yang kedua, jamu, kalau misalnya jamu tidak tercerna dengan baik. Nah, Oh ya, ya tidak tercerna dengan baik. Oke, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya di awal. Jadi semua yang masuk itu baik jamu ataupun obat kimia itu melalui proses yang 5 ya tadi ya. Yang pertama absorpsi dulu, ya, kemudian ada distribusi, ya, absorpsi itu penyerapan ya. Kedua distribusi itu adalah penyaluran ke tempat-tempat di mana dia bekerja. Kemudian metabolisme. Nah, metabolisme ini fungsinya banyak ya untuk membuat obat atau herbal yang tadinya tidak aktif menjadi aktif atau sebaliknya yang aktif menjadi tidak aktif. Kemudian nanti akan dieliminasi atau dikeluarkan. Nah, yang mungkin menjadi viral itu ya salah satunya itu mungkin yaitu ada yang mengganggu proses eliminasi. Nah, proses eliminasi. Karena proses eliminasi itu juga harus didukung dengan ginjal yang sehat, ya, dengan ginjal yang sehat dan juga harus dengan hati yang sehat. Nah, ada juga seperti obat-obatan ataupun kimia yang justru malah mengganggu organ eliminasi kita. Organ eliminasi itu kita itu jantung ya. Organ eliminasi itu organ yang mengeluarkan si obat-obat atau herbal atau racun atau apapun. Karena memang seharusnya secara
secara normal juga apapun itu makanan, minuman dan sebagainya itu harus tetap dikeluarkan atau dieliminasi. Jadi tidak hanya menumpuk di dalam tubuh kita. Nah, jadi memang ada obat-obatan yang atau herbal yang memang bisa mengganggu itu, mengganggu organ itu sehingga yaitu makanya saya tidak tahu jelas itu maksudnya mungkin ada kasus kasus seperti itu ya menyebabkan batu ya tadi ya menyebabkan batu karena memang ada memang kalau misalkan tubuhan itu mengandung oksalat yaitu bisa menyebabkan batu menyebabkan batu di dalam ginjalnya sehingga nanti itu akan malah mencederai ginjal gitu. Jadi memang makanya itu harus hati-hati. Makanya kita lihat ya tadi kan ada literasi ya. Ada literasinya, literatur yang terpercayanya. Nanti dilihat di situ apakah ada peringatan, perhatian dan efek sampingnya. Dilihat lagi. Gitu. Ibu Dini. Gimana mungkin Bu itu untuk Baik Bu, jawabannya? terima kasih sudah jelas jawabannya. Oke, siap. sama-sama. Yang selanjutnya tadi yang raise hand Teh Asmi, Asmi. Halo, Iya, halo Kak. boleh diaktifkan. Iya, sudah aktif. Izin off cam ya Kak ya. Afwan. Iya, Ya, Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bu terkait jangka waktu penggunaan obat herbal. Kalau selama ini kan saya pribadi itu masih jarang menggunakan obat herbal. Kalaupun misalnya saya pakai obat herbal hanya sebatas minum jamu di mbak-mbak gitu. Hanya beberapa anggota keluarga biasanya suka minum seperti rebusan air daun sirsak, rebusan kunyit, jahe, sereh. Yang ingin saya tanyakan untuk eh, penggunaan obat herbal seperti itu, Bu, kira-kira jangka waktu amannya berapa lama ya, Bu ya? Kira-kira maksudnya misalnya sebulan penuh minum terus berhenti lagi atau 2 minggu berhenti lagi gitu. Oh ya. Oke, terima kasih Ya, Bu. terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Ya, memang sering ya Bu ya seperti itu ya banyak ya. Nah, jadi untuk jangka waktu itu akan berbeda Bu untuk setiap herbal ya Bu ya. Nah, makanya misalkan contoh apa dulu nih tujuan penggunaan obat herbalnya? Apakah untuk menurunkan asam urat atau untuk apa? Contoh kalau misalkan memang untuk menurunkan asam urat. Nah, berarti kita kan ada titik awal dulu ya. Titik awal ada pemeriksaan hasil asam urat. Itu berapa? Misalkan kalau perempuan di atas 5 ya, nilainya 6 atau 7 misalkan. Nah, itu jadi titik awal. Titik awal dulu sebelum pengobatan. Kemudian kita gunakan herbal tersebut selama menderita asam urat tersebut. Nah, kemudian itu tuh harus dikontrol lagi ya Bu ya. Itu harus dikontrol lagi, nanti dicek lagi kembali apakah dalam 1 bulan atau 2 bulan itu ada perbaikan atau tidak. Nah, kalau misalkan sudah ada perbaikan, nah itu lebih baik dihentikan gitu. Jadi tidak terus menerus gitu. Seperti itu Bu. Jadi lihat dulu tujuannya apa ya. Kalau misalkan memang goalnya tercapai, misalkan darinya tadinya asam uratnya 7, pengen jadi 5. Nah kalau sudah 5 sudah hentikan saja gitu. Nah tapi dengan catatan ya, dengan catatan tadi dosisnya itu harus sesuai, gitu. Sesuai dengan yang disarankan. Itu mungkin wajah non teh nana jadi sidang agung sah Oke Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Menanggapi dari yang Ibu jelaskan ya, kalau misalnya tujuan
penggunaan obat herbalnya hanya untuk menjaga kesehatan aja, Bu. Misalnya nggak punya keluhan, tapi ya karena kan selama ini, apalagi di keluarga itu, pengetahuan tentang obat herbal itu hanya dari mulut ke mulut, nggak yang bersumber dari literatur. Jadi banyakkan cuma mengandalkan itu Bu, informasi dari mulut ke mulut aja, katanya oh bagus minum misalnya rebusan kunyit, rebusan ini. Jadi dosisnya hanya dikira-kira aja. Terus jangka waktunya misalnya itu Bu nggak jelas karena tidak ada tujuan untuk mengurangi, misalnya ada sakit yang mau dikurangi, cuma untuk menjaga kesehatan aja Bu. Jadi maksudnya kalau untuk sebatas menjaga kesehatan aja Bu, jangka waktu amannya kira-kira berapa lama ya Bu ya? Jangka waktu amannya itu saya juga nggak bisa mastiin Bu, karena itu kan sebetulnya yang namanya obat herbal itu kan kita itu masih terus ini ya Bu ya, masih terus diteliti. Nah, jadi sebetulnya si obat herbal itu juga ada yang namanya uji toksisitas Bu. Nah, uji toksisitas itu jadi pada dosis berapa itu bisa menyebabkan keracunan, dan pada jangka waktu sampai kapan itu bisa menyebabkan keracunan gitu Bu. Jadi memang sampai sekarang itu data tersebut tuh masih minim Bu. Jadi masih belum banyak diketahui. Nah, kalau saran saya, kalau misalkan untuk menjaga kesehatan, mungkin kalau misalkan ada tanda-tanda nih, sekarang lagi cuaca nih kurang bagus, nah, mangga itu silahkan diminum si jamu tersebut ya, Bu ya. Tapi ya itu alangkah lebih baiknya sesuai dengan dosis takarannya, karena sudah ada nih, nanti saya share juga herba ramuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, silahkan diikuti, itu juga ada kunyit, ya ada temulawak, ada jahe dan sebagainya. Nah, itu silahkan diikuti dosisnya seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah merasa sudah kira-kira sudah lewat lah masa-masa kritisnya, atau suhu sudah mulai bagus, cuaca sudah baik, lebih baik sih tidak usah dilanjut lagi, dihentikan dulu gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan kan kayaknya kalau badan kita mau sakit tuh suka ada ini kayaknya udah mau nggak enak nih, nah ya itu ya gitu kan. Nah, mangga itu diminum gitu ya Bu ya. Kalau sudah mulai bagus, udah fit dan sebagainya, dan itu lebih baik segera hentikan saja. Seperti itu Bu, kalau untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi kita cegahnya itu sebelum sakit ya. Kalau sudah sakit ya sudah susah ya Bu ya, harus mengobati ya. Nah, makanya itu kalau misalkan memang sekarang nih kayak cuaca lagi angin-angin banyak, ini mah nggak mau minum herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh, itu mangga silahkan gitu. Tapi kalau saran saya juga di support dengan gizi seimbang Bu, dan olahraga. Jadi memang tidak bisa hanya herbal terus gitu. Nah, memang harus seimbang karena memang gizi juga diperlukan untuk proses metabolisme ya, dan olahraga juga diperlukan juga untuk membuat metabolisme kita menjadi lancar. Seperti itu Bu Asmi. Mudah-mudahan membantu ya, nanti disampaikan juga kepada keluarganya. Berarti ini yang harus melek literasinya itu Bu Asminya nih. Nanti kalau misalkan minum obat ini herbal ini nih, nah itu berarti Ibu nanti harus searching tuh Bu, nanti sampaikan ke mereka lewat mulut ke mulutnya, biar nanti saudara-saudaranya jadi lebih terarah dan lebih paham lagi, lebih aman lah gitu menggunakan herbal. Oke Bu ya, semangat Bu. Oke Bu, terima kasih banyak untuk penjelasannya Bu ya. Sama-sama. Bagus sekali ini penjelasannya Bu ya. Boleh Ibu nanti di-share di grup ini. Oh iya, Kita boleh di chat ini apa di grup? Iya. Iya. Berapa? Ibu, selanjutnya saya mau bacakan lagi yang di ini, masih ada 3 pertanyaan ya Bu ya. Saya bacakan kembali. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau anak saya usia 2 tahun Ya. kurang, saya rutin kasih vitamin kurkuma setiap hari, apakah aman?
Oh iya, oke. Banyak sekali yang sekarang pakai kurkuma. Ibu 2 tahun, anaknya dikasih kurkuma. Nah, saya kembali bertanya lagi, ibu tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan nafsu makannya? Atau memang sedang mendapatkan pengobatan? Ada yang memang pengobatan yang harus disupport dengan vitamin untuk menjaga kesehatan hatinya. Nah, kembali lagi saya bertanya, itu tujuannya untuk apa? Kalau misalkan memang dirasa anaknya membutuhkan, ya, memang sedang dalam pengobatan atau memang ingin meningkatkan nafsu makannya, itu mah enggak, silakan dilanjutkan secara rutin. Tapi kalau sudah baik, Bu, dihentikan saja, ya. Kalau misalkan tidak baik-baik, Bu, nah itu harus ke dokter, Bu. Ya, misalkan contoh tidak baik itu udah minum kurkuma ya tadi ya apa selama berapa bulan gitu. Nah, nafsu makannya tuh nggak baik-baik. Nah, berarti itu mungkin ada kondisi lain, masalah klinis yang memang harus diidentifikasi oleh dokter. Jadi ya ke dokter, gitu Bu. Ya, masih ada. Nambah lagi Ibu untuk pertanyaannya. Bangga, Saya bangga. baca. Semangat Iya, sekali ya. iya banyak sekali yang bertanyanya. Saya bacakan lagi. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Saya Pipit, saya penderita batu empedu. Pertanyaan saya, apa ada obat herbal untuk obat batu empedunya? Batu empedu ya. Iya, Bu. Oke, saya bertanya kembali kepada Ibu Pipit ya. Ibu Pipit, apakah Ibu sudah sudah periksa ke dokter, Ibu? Iya Bu, sudah Bu, dan Sudah. disarankan sih operasi, cuma saya nggak pengen operasi gitu. Oh ya, baik. Ibu, banyak obat yang memang dikontraindikasikan, Bu. Maksudnya obat herbal ya, maksudnya banyak herbal yang dikontraindikasikan untuk penderita batu empedu, Bu. Jadi memang itu mah harus hati-hati, Bu. Jadi saya juga tidak bisa menyarankan lebih, Bu, kalau misalkan memang dokter menyarankan untuk operasi gitu, Bu. Karena memang kalau Ibu tapi berarti sudah menerima pengobatan ya, Bu ya. Kan batu empedu itu dokter tuh ngasih terapi, Bu. Iya, Sudah lama berapa? sekitar 13 bulan Bu. Jadi saya saran dari dokter tuh 0,8 ininya ya eh, ukurannya. Jadi memang disarankan untuk operasi. Jadi mungkin saya mau bertanya apakah ada obat. Jadi untuk ya mungkin meminimalkan itunya angkanya atau gimana gitu dengan obat herbal gitu. Ya, itu masalahnya, Bu. Karena kan empedu itu adalah organ tempat pembuangan racun-racun juga, Bu. Jadi kalau misalkan empedunya rusak, Bu, harus dilakukan treatment oleh tenaga medis. Saya juga tidak bisa menyarankan terlalu lebih banyak ya, Bu ya, karena itu tadi empedu juga merupakan organ yang buat pengeluaran racun kan, Bu. Jadi lebih amannya sih ibu ikut saran dokter gitu kalau menurut saya gitu karena itu kalau misalkan masih ada di situ ya agak susah gitu Bu karena banyak Susah. yang ya karena bukan jadi karena banyak obat yang herbal yang kontraindikasi itu berarti yang tidak boleh Banyak diberikan yang gitu Bu diberikan. Iya, iya, iya. ya Iya. gitu, Bu jadi, Iya. apalagi obat kimia yang kalau obat kimia kan sudah jelas ya Bu ya, diketahui ya Bu ya efek sampingnya, kemudian peringatannya dan perhatiannya. Nah, sedangkan obat herbal justru malah kita banyak yang belum tahu Bu, belum tahu sampai sejauh itu, belum sampai sejauh itu penelitiannya gitu. Kalau saya mungkin bicaranya lebih ke ini ya Bu ya, lebih ke ya, penelitian ilmiah gitu. Jadi yang Ya, bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. Mungkin mudah-mudahan kita doakan semua, mudah-mudahan Ibu segera sembuh ya Bu ya dari batu empedunya. terima Insya kasih. Allah dengan ikhtiar ini ya gitu. Ikhtiar dengan dokter mudah-mudahan dipermudah lah ada jalan yang terbaik buat Ibu. Mungkin itu Bu Ya, ya tidak ya, terlalu banyak membantu. tidak apa-apa, tidak apa. Terima kasih. Terima kasih. Jazakumullah.
Eh, sudah jam 11.43. Masih ada pertanyaan ya, Bu ya? Dua lagi. Wah, Eh, luar biasa. memberikan informasi, silahkan untuk mengisi presensi sebagai salah satu syarat mendapatkan sertifikat ya, Ibu-ibu atau bapak-bapak boleh. Saya bacakan kembali untuk pertanyaannya. Assalamualaikum, Ibu, perkenalkan nama saya Cucu, izin bertanya perihal teh yang bisa menurunkan berat badan. Apakah itu bagus? Soalnya efeknya jadi BAB terus, Bu. Terima kasih. Gitu, Cik. Ya, baik, sekarang sedang viral ya, tergiur dengan penurunan berat badan yang instan. Nah, terkait obat herbal tersebut ya, yang pertama Ibu pastikan dulu sudah dicek Badan POM belum, Bu? Nah, itu ya, cek Badan POM dulu atau kalau misalkan memang itu sudah terdaftar di Badan POM, kemudian Ibu mengikuti aturan pakainya, oke Bu, itu aman ya, meskipun tidak dikatakan itu sangat aman, karena memang ternyata banyak kasus Bu, mohon maaf ya Bu, saya sampaikan saja, obat-obat pelangsing itu kan tadi ya, pengen BAB terus ya Bu ya. Nah, itu takutnya BAB itu sering BAB malah menyebabkan elektrolit atau ion-ion dalam tubuh kita itu menjadi berkurang, sehingga ada ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh kita. Itu akan sangat berbahaya karena Ibu bayangkan aja kalau misalkan kita itu memang dalam tubuh kita tuh sebagian besar ya 70% air, Bu. Kalau misalkan terus-terusan BAB, kemungkinan itu bisa jadi mencret ya Bu ya, bisa jadi malah jadi diare. Kita malah kehilangan bukan hanya bobot berat badan ya Bu ya, tapi malah elektrolit yang keluar. Jadi itu 70% tubuh kita tuh air. Jadi yang kalau Ibu turun berat badan ya itu air Bu keluarnya. Jadi tetap aja lemaknya sih masih ada gitu. Karena untuk membakar lemak itu perlu ada proses ya penguraian. Yang pertama harus tidak tersedia dulu karbohidrat dalam tubuhnya. Yang kedua sudah tidak tersedia protein dalam tubuh. Yang ketiga baru akan membakar lemak. Jadi memang prosesnya panjang, jadi tidak instan. Jadi saran saya untuk yang pelangsing-pelangsing itu harus hati-hati. Jadi jangan tergiur dengan iklan tidak perlu olahraga, bisa langsing 10 kilo, bisa turun 10 kilo dalam 3 hari. Wah, itu bahaya. Itu tidak rasional. Tidak rasional itu kurang sehat. Tidak sehat malah. Saya katakan tidak sehat karena apa? Karena penurunan berat badan itu harusnya itu secara berkala sedikit dan sedikit. Gitu. Jadi baru 1 bulan, baru setengah kilo lah, setengah kilo. Saya kurang hafal juga tepatnya berapa kilo yang diperbolehkan ya. Cuman kalau misalkan dalam 1 bulan langsung drastis 5 kilo dan sebagainya itu tidak sehat. Jadi emang harus pelan-pelan karena memang yang harus dilatih itu ya metabolisme tubuh kita juga harus dilatih dulu. Nah makanya tadi karbohidrat dulu, kemudian dibakar, kemudian protein dulu dibakar, setelah itu baru lemak. Jadi itu akan membutuhkan waktu yang lama dan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Gitu Bu, mungkin ya itulah sedikit tips. Gimana Bu Azmi? Bu Azmi, Bu Cucu. Ibu masih ada satu pertanyaan lagi ya. Sebelumnya Ya, Ibu boleh. barusan itu dari operatornya. Boleh nanti Ibu setelah beres pertanyaan ini memberikan kuis dan yang setelah yang menjawabnya mendapatkan door prize. Oh gitu. Oh, jadi saya ngasih pertanyaan gitu. Iya, Bu. Oh, Eh, siap. Siap. saya akan bacakan dulu untuk pertanyaan yang terakhir ya, Bu ya. Untuk menambah nafsu makan dan memang sedang pengobatan TB. Jadi apa mungkin obat penambah? Oh, yang tadi ya, yang kurvit. Ya, itu boleh. Itu boleh. Ya, itu boleh. Yang tadi anak-anak ya. Oke, Boleh, berarti justru itu akan membantu pengobatan. hmm, Tapi cara eh, penggunaannya ya, diperhatikan.
Nanti waktu menggunakan obatnya, nanti obat kimianya untuk TB itu kan 1 jam sebelum makan ya. Nah, nanti setelah itu baru tunggu dulu 1 jam, makan, boleh makan. Setelah itu 15 menitan kemudian boleh dikasihkan yang tadi Curvitnya, ya. Boleh sekali.